Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali Allah membangunkan kita semua. Dalam arti kata Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menginjak bumi milik Allah, untuk menghirup oksigen milik Allah, untuk menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, dan untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita jadikan sebagai ladang pengabdian kita kepada Allah untuk lebih baik dan lebih baik lagi dalam menapak kehidupan ini. Selawat beriring salam kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita minggu yang lalu. Pada pagi hari ini kita masuk kepada materi kita yang keempat, yaitu al-wala wal bara, yaitu masih seputar syahadatain, masih seputar kalimat la ilaha illallah. Afdal fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui, bagaimana kita mengilmui fa'lam dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Ini terkait dengan loyalitas kita. Kemudian bagaimana kita menghubungkan, memutuskan hubungan. Jadi mungkin kita lihat Bapak dan Ibu, langsung saja, ini hanya ranjinya untuk kesimpulan nanti. Yang intinya ini barangkali Bapak dan Ibu ada suatu susunan yang unik, ya kita katakan unik, kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Jadi ada di sini kita lihat la, kemudian illah. Jadi la itu adalah bagaimana meniadakan. Jadi meniadakan, mengosongkan, memutuskan semua ilah. Kemarin kita telah membahas masalah ilah, yaitu yang kita tuju, tempat kita mengabdi, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita damai. Sekarang bagaimana kita meniadakan semua ilah, jadi nol, kita zerokan dan mengokohkan hanya satu saja ilah, yaitu Allah. Jadi ini kalau kita katakan sekarang ini harga mati, la ilaha illallah, tidak ada kenal komprominya, tak ada lagi yang lain.
semuanya ilah-ilah. Apakah yang ada di rumah kita yang kita bangga-banggakan? Apakah yang kita sibukkan diri kita setiap hari? Ataupun juga tempat-tempat yang kita keramat-keramatkan, atau benda-benda yang kita keramat-keramatkan, atau makhluk hewan-hewan yang kita keramatkan, atau mungkin gunung-gunung, atau mungkin laut juga kita keramatkan. Jadi la, ketika kita mengucapkan la, itu adalah peniadaan, pengosongan semua itu. Jadi di sini kenapa kata la ini? Agar betul-betul dia kosong. Tak ada lagi yang lain ilah kita itu. Tempat kita berharap, tempat kita berlindung, tempat kita bergantung, tempat memang betul-betul zero semua, zero semua. Tidak ada lagi. Ya, jadi hanya mengokohkan, kita kokohkan hanya satu ilah, Allah yang ahad. Dialah Allah. Jadi begitu kuatnya kalimat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Inilah memurnikan tauhid kita itu sesungguhnya. Dalam kalimat itu implementasinya ya seperti disampaikan tadi. Bahwa ada lagi yang kita idolakan, yang kita sanjung, yang kita puji, yang kita banggakan. Nol semuanya. Kita berharap, kita mengharap perlindungannya, yang kita mengabdi, menyembah, tak ada yang lain illa, kecuali. Jadi pengecualian itu hanya satu, mengokohkan kepada hanya ilah yang ahad, yaitu Allah, la ilaha illallah. Jadi betul kokoh. Begitu juga dalam kita melafadzkannya, harus dengan penekanan yang kuat bahwa tidak ada ilah kita yang lain. Dan inilah kepada Ibu, ketika kita melihat tahlil yang sering dilakukan, ya, sebetulnya nilai-nilai pengokohan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada pengokohan dalam diri. Itu Bapak dan Ibu. Jadi memang perlu bagi kita untuk pemahamannya ini, mendalami ini, karena adalah ini fondasi. Disinilah kekuatan kita, disinilah kekuatan tauhid kita. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ibaratkan dengan tanam menanam juga, ya, ada 4. Kan sini banyak juga orang pertanian kan. Ketua yayasan kita juga orang pertanian ya. Jadi kita, kalau kita menanam itu ada 4. Pertama dibabat dulu, kemudian ditanam dulu, baru dia tumbuh dengan subur. Tapi ada yang dibabat kemudian tidak ditanam, ya tumbuh rumput lagi, semak lagi yang tumbuh. Kemudian tidak dibabat sama sekali, ditanam, dia akan kerdil, dia mati, tumbuhnya tidak subur. Ini ibarat aja. Kemudian tidak ditanam, tidak dibabat sama sekali, dia tidak ada apa-apanya. Di dalam ini hanya sebagai gambaran saja Bapak dan Ibu. Mari kita lihat satu persatu. Yang nomor 1 itu, itulah gambaran kalimat la ilaha illallah. Jadi hasilnya adalah keimanan yang kokoh. Ketika dia diterima kebenaran itu, kemudian ditolak kebatilan itu, adalah bagi kita membersihkan, kemudian kita menanam, kemudian inilah dia tumbuh dengan subur dan kokoh keimanan itu. Dia akan kokoh. Nah, itu yang pertama, gambaran yang pertama yang disampaikan tadi. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika
la ilah, tanpa adanya illallah. Nah, jadi kita sepatu yang tadi dia yang kedua tadi menolak kebatilan, kebatilan ditolak. Jadi la ilahnya ada, menolak kebatilan itu ada, tapi tidak mau menerima kebenaran. Kebenaran tidak bisa. Nah, jadi inilah hasilnya, tentu kepada kebatilan lagi, sama dengan yang tadi. Dia tidak tumbuh dengan baik, kebatilan kembali kepada asal lagi, semak-semak lagi yang tumbuh di situ, karena dia tidak ditanam, kebenaran itu tidak ditanamkan, sama dengan tadi. Jadi ketika kebatilan itu ditolak, mau menerimanya tapi tidak ditanam, kebenarannya tidak diterima, yang tumbuhnya adalah semak belukar lagi, hasilnya itu kebatilan lagi kan. Jadi ketika kebenaran itu tidak diterima, yang tumbuh adalah tetap kebatilan lagi. Nah, mungkin saja hanya berbeda rupanya, tetapi kebatilan-kebatilan yang baru yang muncul lagi, seperti menanam tadi, tumbuh semak yang lain, semak yang seperti itu, belukar dan semuanya. Contohnya ketika kita menolak kapitalis tapi tidak mau menerima Islam, yang akan timbul hasilnya bisa saja sosialis ataupun komunis. Ini dalam ideologi seperti itu. Jadi ini bagi ibarat-ibaratkan seperti pada nego. Jadi kembali lagi, tidak bisa sepenggal-sepenggal. La ilah tanpa illallah, ini tidak bisa. Jadi harus full penuh. Kemudian sebaliknya juga, illallah tanpa la ilah, dia mengakui kebenaran tapi tidak menolak kebatilan. Kebenaran dia terima tapi kebatilan tidak ditolak, sama mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqu bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jadi inilah mencampurkan yang hak dengan yang batil. Jadi salat juga, perbuatan maksiat dilaksanakan juga. Jadi kebatilan, kebenaran diakui. Jadi ini yang terakhir Bapak dan Ibu yang menempat seperti tadi, semua dibabat habis. Jadi tidak ada mengakui apapun juga, tidak terima kebenaran, tidak terima. Inilah ateis, paham yang buruk karena tidak mengakui adanya Allah dan mengakui adanya Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Ini yang paling tidak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu yang kokohnya kalimah la ilaha illallah adalah bagikan pohon atau sajarat. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 24 ayat sampai ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Nah, ini dalam ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat thayyibah, kalimat yang baik, dia perumpamaannya adalah bagikan pohon yang baik yang dicirikan dengan akar yang kokoh, akarnya kokoh, asluha sabi. Ini syaratnya pada niku. Sebuah pohon yang bisa hidup dengan baik, sebuah tanaman yang tumbuh dengan baik, akarnya
tempat dia menyerap makanan itu juga harus baik. Jadi perkembangan akarnya itu harus juga baik. Artinya kalau dalam ilmu pertaniannya kita menyiapkan porositas tanah yang baik agar akarnya bisa menyerap unsur hara di dalam tanah. Akar juga untuk mengikat pohon dengan tanah sehingga tidak roboh. Jadi akar itu. Jadi sehingga akar itu kepada ibu, tanaman itu sama. Jadi antara kenopi tanaman itu, di bahasa pertanian lagi nih, Prof, apa ya? Jadi antara cabang itu dengan akarnya itu sama. Jadi kalau orang mau memupuk tanaman itu kan dilihatnya lingkaran tanaman itu. Nah di situ nggak lepas dari itu. Ya Prof ya, kayak seperti itu. Nah, jadi akar yang kokoh mampu menahan angin, iman yang kuat, akar imannya juga menghujam ke hati. Jadi sama. Jadi sama dengan akar nanti menghujam ke lubuk hati yang dalam, akan kokoh dan teguh dalam menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupan. Nah ini sama Bapak dan Ibu, ini diibaratkan tanaman tadi. Iman yang kokoh, dia tidak akan bisa terhempas oleh badai apapun juga dalam kehidupan ini. Hidup ini kan sering dikatakan adalah badai kehidupan. Dari sana sini ada godaan, ada ancaman, ada rintang hambatan dan semuanya. Ada yang mengancam, yang melanda kita dalam kehidupan ini, yang akan setiap saat meruntuhkan iman kita. Yang kita lihat dengan pandangan mata kita, dengan telinga kita, kaki kita yang berjalan, mata kita yang melihat. Ini selalu ini kita dibayang-bayangi untuk menghancurkan, untuk menggoda kita sesuai dengan tujuan iblis yang setiap saat selalu membayang-bayang kita. Wala tattabi' khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Baik yang ada dalam kita, waswasil khanas yang bukan waswas ke dalam diri kita, maupun juga yang di luar kita, yang menggoda-goda kita dimanapun kita, bahkan termasuk di masjid ini bisa kita digoda juga. Nah, ini Bapak dan Ibu, ketika iman itu menghujam ke dalam hati kita, dia tidak akan mau digoda. Kenapa? Karena dia kokoh, dia tidak bisa dihempaskan oleh gelombang apapun juga, baik itu harta, baik itu juga dari kekayaan yang lainnya, godaan-godaan yang lainnya, tahta, wanita dan pria bagi yang wanita. Ini menggoda dalam kehidupan kita. Jadi dia akan kokoh dan teguh dalam menghadapi tantangan dan ujian. Jadi inilah benteng utama kita ketika iman itu kokoh bagaikan akar yang hujam dalam perut bumi. Dia tidak bisa dihempaskan karena dia mempunyai kekuatan yang kuat dalam mendukung kehidupannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cabangnya menjulang ke langit. Karena kokohnya akarnya, maka mampu dia menopang cabang yang menjulang tinggi ke langit. Ketinggian atau lebarnya cabang itu menunjukkan akarnya juga seperti itu. Jadi kalau pohon itu rindang cabangnya, berarti akarnya juga sempurna. Tapi kalau pohon itu tumbuhnya kerdil, berarti akarnya juga seperti itu. Iman kita juga seperti itu. Ketika iman kita itu lemah, dia juga akan lemah tumbuhnya. Dia akan mudah digoyang, dia akan mudah digoda. Ini adalah pohon yang rindang menyejukkan bagi siapa saja yang bernaung di bawahnya. Jadi pohon yang rindang akan membuat kesejukan. Daun juga lebat, daun adalah dapurnya pohon. Nah, jadi Bapak dan Ibu, daun yang lebat, cabangnya, rantingnya dan semuanya, inilah gambaran dari iman. Iman yang kuat juga seperti itu. Jadi akan menyenangkan siapa saja yang bernaung di bawahnya dan memancarkan sinar yang menyejukkan. Lihat
Bapak dan Ibu lihat pohon, kita kalau melihat tanaman setiap hari kan sejuk kan Bu ya, hijauan dan semuanya menyejukkan hati kita. Ketika kita pusing-pusing juga keluar rumah lihat hijau tanaman atau sawah-sawah, ini menyejukkan. Atau pohon yang kita berlindung di bawahnya, di situ ada sumber oksigen dan semuanya, ini sangat menyejukkan sekali. Jadi orang yang beriman, yang kuat imannya, yang kokoh akarnya, yang banyak cabang-cabangnya seperti itu juga, dia akan menyejukkan, memancarkan cahaya atau dikatakan nur dalam kehidupan ini, akan menyejukkan setiap orang, akan membahagiakan setiap orang. Orang akan berlindung di bawahnya, orang akan bernaung di bawahnya, tidak menyusahkan orang lain. Kehadirannya selalu membuat kedamaian, ketenangan, dibutuhkan oleh orang lain. Itulah iman yang seperti menyenangkan siapa saja yang bernaung di bawahnya, dia memancarkan sinar-sinar yang menyejukkan. Dia adalah bagaikan oksigen yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Itu Bapak dan Ibu, iman. Dia tidak nampak, tapi dia mampu untuk menyejukkan, bagaikan cabang yang menjulang ke langit, cabang-cabang dengan daun-daun yang rindang, membuat orang nyaman untuk duduk di bawahnya. Badan Ibu kira-kira bisa dipahami enggak Bu? Bisa ya? Bisa ya Bu? Lain apa penjelasan Menteko? Kemudian tentu produktivitas. Tu'ti ukullaha kullu ini bi'izni rabbiha. Kokoh, tinggi dan rindang tidak akan berarti apa-apa kalau dia tidak berbuah. Bana rindangnya, lancak cabangnya, tapi tidak menghasilkan buah juga tidak berarti apa-apa pohon tadi. Karena buah itulah yang ditunggu-tunggu, itu bisa dinikmati. Iman juga seperti itu, dia harus membuahkan dalam bentuk amal-amal soleh yang terus menerus, tidak mengenal musim. Dia itu kepada Ibu, dia harus membuahkan amanu wa amilus solihat. Selalu beriringan kepada yang bilang Al-Quran, amanu wa amilus solihat. Jadi tidak ada artinya iman seseorang bagaimanapun menghujamnya akarnya ke perut bumi, walaupun betapa tingginya ranting dan cabangnya, dahan batangnya yang menjulang tinggi, daunnya yang lebat, tapi ketika tidak berbuah tidak berarti apa-apa. Jadi buah inilah yang ditunggu-tunggu sebagai amal soleh, sebagai wujud bukti daripada iman itu sendiri. Itu benarnya. Kuncinya adalah amal soleh. Jadi tidak dia buah musiman. Buah musiman itu apa contohnya Bapak dan Ibu? Kalau bulan Ramadan masjid-masjid ramai, datang musimnya, ya Bu. Tapi habis Ramadan sepi lagi. Jadi kalau seorang beriman dia menyembah Allah, Allah tidak pernah hilangnya, ada terus. Tapi kalau menyembah Ramadan, habis Ramadan dia juga selesai. Jadi contoh. Jadi bagi iman yang kuat, produktivitasnya harus tinggi, dan produktivitas itu harus setiap saat dihasilkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Kemudian bagaimana dengan kalimat yang buruk? Ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, surat Ibrahim. Selain la ilaha illallah, ada kalimat yang buruk. Jadi selain itu, mereka juga seperti pohon yang buruk, seperti kita sampaikan tadi. Cirinya tidak perlu banyak, cukup satu saja. Akarnya tercerabut dari bumi. Lihat saja Bapak dan Ibu, tanaman-tanaman yang lemah, tidak tahan, digoyang sedikit angin saja dia langsung rubuh seperti itu, karena akarnya tidak kuat. Jadi kalimat-kalimat yang buruk juga seperti itu. Selain kalimat la ilaha illallah, ada kalimat yang tidak kokoh. Dia bagaikan tanaman yang akarnya juga lemah, yang pohonnya juga lemah, dia tidak bercabang, apalagi diharapkan untuk berbuah yang kokoh. Itulah ibaratnya kalimat yang buruk yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat ke-26. Sini dicontohkan toge. Kalau toge kan ya lemah pada ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dia juga tidak akan berbuah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, inilah rincian kalimat la ilaha illallah. Ini ada 4 kata Bapak dan Ibu. La ilah illa Allah. Mari kita lihat masing-masing fungsinya Bapak dan Ibu. Kata la itu adalah meniadakan, atau makna yang secara menghancurkan, meruntuhkan, atau tadi kita katakan membabat, menghilangkan, memusnahkan, menolakkan yang lainnya. Itu kita beri dia berlepas, itulah yang dikatakan al-bara. Kemudian fungsi ilah ada sebagai dia yang ditiadakan, yang dia tadi yang dia tiadakan. Jadi kita telah menyampaikan dalam kajian kita yang lalu mengenai ilah itu sendiri. Kedua, dia mengandung maksud bahwa kita harus berlepas diri dari semua ilah. Inilah yang disebut al-bara tadi, melepaskan semua ilah, al-bara, berlepas diri, menolakkan, mengosongkan yang lainnya. Sehingga ketika orang tahlil itu pada Ibu begitu khusyuknya, begitu seriusnya, la ilaha illallah, karena dia begitu fokusnya. Jadi begitu menghijau dan menjadikan kekuatan dalam dirinya, itu bisa berlangsung sampai 2 jam pada orang tahlil itu. Orang menikmati, ketika dia menikmati, begitu dia nikmati bahwa ternyata di situ juga terkandung adanya unsur kesehatannya. Ketika lam itu diucapkan, dia menyerap oksigen. Makanya orang yang sudah tahlil itu kepada Ibu, dia merasa fresh sekali, dia tenang sekali, nyaman sekali dia, karena pasokan oksigen dan memumpahkan CO2 dari dalam mulutnya ketika la ilaha illallah itu diucapkan. Jadi ini tanpa kita sadari Bapak dan Ibu, la ilaha illallah ketika kita lafadzkan dengan benar, dia juga membuat kita mampu menyerap oksigen sebanyak dan melepaskan CO2 sebanyak-banyaknya keluar. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir adalah, jadi tadi kita katakan, jadi al-bara ada 4 makna yang maksud oleh kata al-bara: mengingkari atau menolak, kemudian memusuhi, membencinya, memutuskan atau mengisolirnya. Jadi memutuskan hubungan dengan semua ilah, disertai dengan pengingkaran, permusuhan atau kebencian kepadanya, pada ilah-ilah yang lain itu. Putus hubungan
tanpa menolak, memusuhi atau membencinya, masih memungkinkan untuk kembali lagi. Kalau hanya sekedar putus hubungan tanpa menolak, jadi ibaratnya Bapak dan Ibu, iya betul-betul talak tiga untuk yang lain, jadi tidak bisa kembali lagi. Jadi tidak ada lagi Bapak dan Ibu, tidak tawar menawar, dia akan kembali lagi ilah-ilah yang lain itu, betul-betul habis dia. Itu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu al-bara. Kemudian yang lawannya adalah al-wala, itu kesetiaan. Jadi kebalikan dari tadi, fungsinya pengecualian tadi adalah karena la meniadakan, maka fungsinya adalah sebagai mengokohkan. Jadi al-ifbat, jadi kesetiaan, la ilaha illallah. Jadi Allah adalah zat yang dikokohkan. Kedua, memang dimaksud agar kita memberikan kesetiaan hanya kepada Allah al-wala. Jadi membenci ilah yang lain, hanya memfokuskan kesetiaan kita, loyalitas kita satu hanya kepada Allah, inna al-wala. Barangkali itu yang dapat kita jelaskan pada pagi hari ini kepada Ibu. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.